Ya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya dari Matkul PBO. Saya adalah Muhammad Rob Moren dengan NIM 2019 080 1062 jurusan Teknik Informatika. Dan kawan saya Erul Fadli dengan NIM 2019 080 1085. Nama saya Kevin Samuel Mulyadi dengan NIM 2019 0801 052. Nama saya Nathanael John Jonas Loin dengan NIM 2019 080 1109. Hal pertama yang kita lakukan adalah pada file Java plan ini, file plan Java maksud saya, kita membuat sebuah public class bernama plan. Di dalam plan ini kita mendeklarasikan status tumbuhan, jumlah air, dan si jumlah pupuk. Nah, setelah itu kita membuat konstruktor plan yang di dalamnya menginisialisasi nilai status tumbuh, jumlah air, dan jumlah si pupuk tersebut. Nah, lalu kita membuat fungsi yang akan kita gunakan untuk mengoperasikan si plan tersebut. Yang pertama bernama fungsi beri air, yang di dalamnya akan menambah jumlah air dan diakhiri dengan cek kondisi tumbuhan. Lalu ada fungsi di sini tuh beri pupuk, yang di dalamnya menambahkan jumlah pupuk dan diakhiri dengan cek kondisi tumbuhan. Setelah itu ada fungsi cek kondisi tumbuhan. Di dalam fungsi ini program akan mengecek jumlah air dan si jumlah pupuk tersebut. Jika jumlah air lebih dari sama dengan 3 dan jumlah pupuk lebih dari sama dengan 1, maka akan memanggil fungsi tumbuh. Dalam fungsi tumbuh akan mengecek jika status tumbuh kurang dari 4, maka jumlah air akan dikurangi 3 dan jumlah pupuk akan dikurangi 1. Setelah itu status tumbuh akan bertambah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya akan saya yang melanjutkan pada fungsi display plan yang bertujuan untuk menampilkan jumlah air dan pupuk serta tahap pertumbuhan dengan fungsi get status tumbuh teks. Di dalam get status tumbuh teks terhadap switch dari 0 sampai 3, di mana pada case 0 merupakan benih dan terus berkembang hingga case 3 yang merupakan tanaman dewasa. Jika case tidak ada dari 0 sampai 3, maka akan mereturn kembali jadi bunga. Lalu kita lanjutkan pada file garden. Pertama kita membuat public class bernama garden. Di dalam garden kita akan mendeklarasikan nama garden, hasil panen, maksimal, dan kita kemudian menggunakan konstruktor garden dan memberikan garden tersebut dan menginisialisasi hasil panen dimulai dari 0. Kita kemudian membuat fungsi add plan yang menerima parameter input. Di dalam fungsi add plan, program akan mengecek apakah maksimalnya dimulai dari 0. Jika iya, maka program akan membuat tanaman baru yang kelasnya berasal dari file plan. Jumlahnya sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user. Lalu program men-set maksimal. Jika maksimalnya lebih dari 10, program akan menampilkan output yang memberikan bahwa jumlah tumbuhan sudah mencapai batasnya. Jika maksimal tidak dari 0 dan tidak lebih dari 10, maka program akan membuat tanaman dengan menggunakan parameter input dan max. Selanjutnya kita ada fungsi harvest plan. Fungsi ini menggunakan parameter cari. Di dalam sini kita akan menginput tanaman yang ingin dipanen. Nah, inputan kita ini akan diproses oleh program, dan program akan menentukan apakah tumbuhan sudah siap untuk dipanen atau belum. Jika sudah siap, maka tanaman tersebut akan dipanen dan mengurangi jumlah tanaman di taman sesuai dengan jumlah tanaman yang dipanen. Nah, dari beberapa fungsi tersebut ada juga fungsi berair. Fungsi ini akan memberikan air pada seluruh tanaman yang ada di taman. Ada juga fungsi beri pupuk yang tujuannya mirip dengan fungsi air, cuman bukannya air yang dikasih, tetapi fungsi ini memberikan pupuk pada seluruh tanaman di taman. Lalu ada fungsi display garden. Fungsi ini membuat program menampilkan nama tanaman tersebut
hasil yang telah dipanen, jumlah tanaman dan status pada setiap tanaman. Lalu kita akan buat main file dari program kita. File ini akan diberi nama planmain.java. Di dalam ini kita akan mengimport scanner. Lalu kita akan buat garden baru dan menginisialisasikan scanner beserta gardennya. Di sini kita tidak lupa juga untuk menginisialisasikan input. Nah, kita akan menggunakan do while. Pertama-tama, program akan menampilkan main menu yang berisi pilihan menu. User kemudian akan memasukkan input sesuai dengan menu yang tersedia, dan program akan membaca input lalu langsung mengaplikasikannya ke dalam switch case. Setiap case akan memanggil fungsi yang berbeda tergantung dengan menu yang tersedia. Yang terakhir, untuk menjalankan program, kita perlu menggunakan command Java dan memasukkan ketiga nama file. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.